Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AM Delama Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Sahabat Star FM, kita kembali di program spesial Ruang Mui Madinah. Dan selama 1 jam ke depan sahabat Star FM, kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa di sini. Beliau adalah anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Madinah dan sekaligus dosen juga di Stein Mandailing Natal dengan Ibu Mulisah Lubis MM. Dan tema kita hari ini sahabat Star FM mengenai mengenal produk halal, konsep dan signifikansinya. Dan buat sahabat Star FM semuanya nanti boleh bergabung bersama kami, boleh bertanya seputar tentang produk halal ini di 0811658126 dan untuk SMS dan WhatsAppnya nanti di 081291721177. Dan buat sahabat Star FM bisa langsung menyaksikan kami live streamingnya di www.starfmmadinah.com dan Facebooknya di Radio Star 102,6 FM Panyabungan. Untuk menonton siaran ulang ini kembali nanti boleh sahabat Star FM di YouTube kami di Star FM News Channel. Kamu boleh sukai, membagi, men-share dan juga men-subscribe-nya. Baiklah sahabat Star FM, sebelum kita ini dulu kita tanya dulu kabarnya ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke Radio Star FM gimana tadi? Ya, lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Nggak sampai pakai Google Map ya? Enggak. Baiklah sahabat Star FM, beliau adalah Ibu Mulisah Lubis MM, anggota Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI Madinah ya Bu. Iya, dan tema kita mengenai produk halal, konsep dan signifikansi. Kenapa bisa mengangkat tema ini Bu? Karena pada zaman sekarang itu lagi trennya membahas mengenai produk halal. Baiklah sahabat Star FM, mengenai produk halal, mengenal produk halal, konsep dan signifikansinya itu. Konsep produk halal itu sendiri seperti apa sih Bu? Sebelumnya kita kaji dulu yang dikatakan produk halal itu, yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Di mana pada penentuan produk halal ini itu harus di labelnya itu dikeluarkan oleh MUI ya. Kemudian produk halal itu prosesnya ada beberapa rangkaian. Proses rangkaian produk halal itu. Yaitu untuk menjamin produk itu halal, yaitu kita lihat melalui pengolahannya, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, kemudian pengemasannya, pendistribusiannya, penjualannya, begitu juga dalam hal penyajian produknya. Oh, itu ada beberapa proses rangkaian ya Bu. Supaya dia betul-betul dikatakan produk halal dan bisa dikeluarkan label atau sertifikat halalnya. Oke, baik ya. Itu dia sahabat Star FM beberapa proses rangkaian untuk produk halal ini. Dan mungkin ini banyak pertanyaan dari masyarakat awam ya. Kenapa harus menggunakan produk halal gitu? Kenapa ya Bu ya? Ya, itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ya. Apabila kita lihat dari beberapa studi atau jurnal-jurnal atau juga jurnalistiknya, itu kan sekarang yang memakai atau mengkonsumsi produk halal itu kan bukan hanya masyarakat yang Muslim, tetapi sekarang juga masyarakat yang non Muslim juga sudah lebih memperhatikan yang namanya produk halal. Produk halal ya. Tujuannya apa? Untuk menjamin kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal itu. Selain itu dalam produk halal juga kan itu sudah pasti dia BPOM-nya sudah dijamin. Jadi makanya dengan menggunakan produk yang sudah berlabel halal itu, masyarakat lebih yakin dan nyaman dalam memilih dan mengkonsumsi produk tersebut. Itu dia
alasannya sahabat Star FM ya, kenapa harus kita menggunakan produk-produk halal. Dan itu manfaatnya baik sekali buat kita untuk kemaslahatan umat juga ya Bu ya. Dan selanjutnya itu sesudah kita tahu kenapa itu penting banget produk halal gitu ya. Bagaimana sih Bu produk itu dikatakan halal gitu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, itu kita bisa melihatnya mulai dari proses penyajiannya, pengemasannya, kemudian di dalam produk itu ada tidak yang berhubungan dengan unsur-unsur yang diharamkan, seperti misalnya kandungan babi misalnya, atau misalnya yang berhubungan dengan najis tapi yang akan mengakibatkan itu menjadikan dia haram gitu, seperti darah ya, atau juga ada mungkin beberapa kandungan yang bukan langsung dari babi tersebut misalnya tetapi dia ada sedikit kandungan yang berhubungan dengan yang diharamkan tersebut, sehingga dia dinyatakan itu tidak halal itu. Selain dari darah juga mungkin dia ada hal-hal lah yang dari dalam penyembelihan, misalnya kalau dia itu hewan ya, kalau tidak sesuai dengan syariat Islam dalam penyembelihannya juga dia dikatakan itu sudah tidak halal. Jadi itu sebuah diperhatikan baru dia dinyatakan itu halal dan diberikan label halal. Iya, dan itu mungkin untuk kesehatan kita juga ya. Kalau mengkonsumsi yang bukan halal berefek ke kesehatan masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Apalagi nanti pada jangka panjang. Iya, bukan jangka pendek saja. Bukan sekarang kita rasakan ya Bu ya, tapi beberapa tahun kemudian. Baik Bu, nanti kita lanjutkan kembali sahabat Star FM. Ini menarik sekali tema kita hari ini kan, karena banyak sekali beredar di masyarakat. Ada yang apa sih kayak berita viral-viral itu ya, yang pewarna dimasukkan gitu ya. Tapi kita dengarkan dulu sahabat Star FM yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah.